Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azaha dari kelas 11 IPS 1 ingin membacakan teks ceramah berjudul Obat Penyembuh di Setiap Masalah di Kehidupan Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai hidup dan kesehatan bagi kita semua. Atas limpahan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul di sini bersama dalam keadaan sebaik-baiknya. Di kesempatan kali ini, biarkanlah saya memanfaatkannya untuk berikan sepatah dua patah terkait tentang obat penyembuh dari setiap masalah di kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita pasti sering diuji di setiap masalah yang membuat kita tuh imannya menurun, pikiran kita terpukul, kita terjebak dalam kegelisahan, keputusasaan yang bikin kita tuh jadi tidak terlalu semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa dalam agama kita terdapat obat terkuat yang senantiasa dapat menyembuhkan segala penyakit dalam hidup, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang teguh akan memberikan kita kekuatan pada diri kita untuk menghadapi segala macam rintangan yang ada. Dengan memperkuat iman kita, dengan kita rajin sholat, rajin beribadah, sholat 5 waktu, sholatnya di waktu yang tepat, nggak menunda-nunda sholat, banyak beramal, berbuat hal-hal baik, kita bakal menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah kekacauan di dunia kita sendiri. Doa adalah obat yang ampuh. Ketika kita merasa tertekan atau sedang menghadapi suatu masalah, marilah kita mengangkat kedua tangan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap doa yang tulus terdapat sebuah harapan yang mampu mengubah keadaan yang sulit menjadi lebih baik. Sikap sabar dan tawakal merupakan obat yang sangat penting dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa Dia tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau kalian diuji sama sesuatu yang misalnya kalian pikir itu berat banget, itu sudah pasti kalian bisa menghadapinya, karena Allah tuh nggak bakal menguji hambanya kalau hambanya itu tuh nggak sanggup menghadapi itu. Jadi oleh karena itu, marilah kita bersabar menghadapi setiap masalah yang ada, yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bantuan Allah, pasti semuanya itu bakal ada jalan keluarnya. Poin selanjutnya itu introspeksi diri dan memperbaiki perilaku pribadi diri kita sendiri. Kadang-kadang masalah yang kita hadapin itu biasanya bisa jadi itu karena perilaku kita sendiri, bukan akibat orang lain atau karena sesuatu hal, tapi itu akibat dari pribadi dari kita sendiri. Oleh karena itu, dengan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kita dapat menghindari masalah yang sama lagi di masa depan nanti yang akan datang. Jadi itu tuh gak bakal terjadi dua kali dengan kita bisa sadar diri, introspeksi. Apabila kesulitan itu datang karena kesalahan yang kita lakukan, marilah kita bertobat dan memohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Kita memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan ikhlas bertobat, kita dapat membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga untuk percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu sudah menjadi bagian dan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita. Jika dihadapkan sama masalah yang sulit kita pahami, ini tuh kenapa kayak gini, kenapa terjadi sama diri kita, marilah kita yakin bahwa setiap terjadinya segala sesuatu itu terjadi karena kehendaknya yang mengetahui. Teman-teman ketahuilah bahwa di dunia ini tidak ada kesulitan yang tidak memiliki solusi. Ketika kita menghadapi masalah, marilah kita mengingat kepada obat-obat mujarab yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diberikan dari Allah untuk kita. Semoga kita diberi kekuatan dan ketabahan dalam setiap menghadapi cobaan di hidup kita. Sebelum saya menutup ceramah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata atau kekurangan informasi. Kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.